Gini loh Pak Yusuf, bahwa PKB ini kan sahamnya dimiliki oleh banyak orang. Oke, ya. Banyak umat bahasanya kayak gitu. Jadi Gus Dur tidak pernah mendeklarasikan bahwa PKB milik beliau, tidak pernah. Oke. Tapi persepsi, pemikiran, ajaran kita sepakat harus dijalankan. Caimin Iya, presidennya, ya, Pak Ganjar itu wapresnya. Lah, bukan kebalik ini, Mas. Tidak dong. Muhaimin itu punya partai. Oke, Iya kan? Pak Ganjar? Tidak. Oke, tapi elektabilitasnya kan Pak Ganjar. Ya, tapi kan begitu ke KPU kan tetap aja pakai partai. Oke. Ya kan? Kalau Caimin itu pemimpin partai. Iya. Kalau Mas Ganjar petugas partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Sua TV, tetap semangat dan sehat selalu. Siap. Salam sehat. Saya sekarang kedatangan tamu Mas Fuad Badiang. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Ini yang kedua kalinya Anda datang ke studio pada Sua TV. Siap. Terima kasih Pak Yusuf. Luar biasa nih kan ya. Beliau adalah Gus Durian dan titelnya bukan pengamat. Iya. Tapi grassroots. Grassroots. Akar rumput. Oke. Ya. Begini, Mas Fuad. Yes. Caimin itu kemana-mana deklarasi. Di Jawa Timur, kemudian kemarin di Jawa Barat, kemudian ada komunitas-komunitas Tionghoa kalau tidak salah. Betul. Itu mendeklarasikan Caimin untuk menjadi calon presiden 2024. Ya. Maksudnya memang benar ini Caimin mau mencalonkan diri sebagai calon presiden atau seperti apa ini, Mas? Ya, yakin lah, pastilah ya. Capresnya dapat, ya. Insya Allah presidennya juga dapat, Pak. Oh, begitu gitu. Betul. Ya. Sejauh mana Anda keyakinan bahwa Caimin itu akan melenggang sebagai capres? Ya. Pertama, kalau kita lihat dari sisi tren, ya, mulai dari survei, mulai dari gerakan relawan pada melakukan berbagai deklarasi, ya, itu kan suatu simbol, ya, satu pertanda bahwa Muhaimin itu diminatin oleh masyarakat. Oke. Ya kan, diharapkan oleh masyarakat. Sekaligus bagaimana caranya supaya Muhaimin menjadi presiden Republik Indonesia. Ya. Itu artinya berangkatnya dari akar rumput, ya, bukan by design, bukan apa-apa, tapi artinya itu bagian dari satu hope, harapan masyarakat. Kenapa kayak begitu? Karena memang masyarakat mengharapkan, ya kan, satu tokoh yang muda, energik, kemudian smart, kemudian dia bisa mengayomi semua pihak. Nah, insya Allah Gus Muhaimin bisa melakukan itu. Modalnya apa nih untuk menjadi presiden? Dia kan cuma 10%. Nah, justru itu, Pak. Ya, modal yang paling utama 10% itu. Oh, modal utama 10% itu menjadi confident untuk masuk. Dibandingkan dengan siapapun, capres siapapun. Iya. Mohon maaf, si A, si B-nya apa punya partai dia? Iya. Tidak punya partai kan? Itu aja pada confident, masa Muhaimin itu punya partai 10% ditambah yang lain-lainnya, masa nggak confident sih? Oh iya, ya kan? Pak Anies nggak punya partai. Iya, elektabilitasnya tinggi. Iya. Belum tentu ada yang mengusung. Erick Thohir. Kemudian Mas Ganjar. Pak Ganjar. Ya kan punya partai. Iya, dia kader PDIP. Loh ya, tapi kan masih dualisme. Ya kan? Masih dualisme lah. Iya. Artinya antara itu bukan Puan dengan Mas Ganjar. Dengan Mas Ganjar. Artinya ya mohon maaf ya, paling receh hari ini Muhaimin gitu. Sama Prabowo ya. Sama Prabowo. Nah, dan itu peringkat yang notabene ketua-ketua partai yang punya masa depan cerah bahasanya. Gitu. Wah, luar biasa. Udah jadi presiden ya? Udah jadi presiden. Iya gitu. Ada beberapa hal gitu ya yang dilakukan Caimin. Kemarin saya lihat itu memimpin apel akbar Banser di Jember. Iya, betul. Nah, ini pertanda apa nih? Ya, artinya itu sekali lagi ya, itu berangkat harapan masyarakat. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini harapan masyarakat NU satu-satunya, tidak. Iya. Ya, tapi bahwa ini harapan yang amat sangat diutamakan
oleh warga NU, oleh masyarakat Matadi, Tionghoa, Cina Benteng ya kemarin di Tangerang dan sebagainya. Mungkin yang lain-lain juga nanti akan melakukan itu. Nah, ini adalah satu harapan, satu indikator bahwa Muhaimin disayang oleh banyak pihak. Iya. Saya mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar adalah sahabat semua umat. Karena apa? Karena dari mulai cara memimpin partai terbuka, ya di sana di PKB ada yang Buddha, ada yang Kristen, warna-warni lah. Ya, nah itu menjadi satu modal utama bahwa kebinekaan, keniscayaan di Indonesia. Ada di diri Muhaimin ya, Muhaimin Iskandar. Muhaimin itu ada. Ya, Muhaimin Iskandar punya satu watak ya sangat ya terbuka dengan siapa saja. Dengan Muhammadiyah, dengan Dhani, Pas Dhani dan sebagainya, Dhanil itu ya welcome semuanya. Jadi ya tidak ada apa kata-kata halangan untuk menjadi presiden, itu tidak ada. Karena beliau sangat diminati, sangat diharapkan oleh masyarakat. Seperti itu. Anda sering bilang bahwa Muhaimin Iskandar ini sebagai anak ideologisnya Gus Dur. Memang begitu? Loh iya dong, itu kan. Apa bukan berseteru? Kan dengan Gus Dur dikatakan berseteru itu. Itu bagaimana Anda melihat bahwa ini anak ideologis? Loh, kalau kita lihat dari rentetannya itu, ya Muhaimin ini kan yang bawa ke Jakarta kan Gus Dur. Kemudian waktu beliau ada di Fordem, ketika beliau ada di PBNU, di Gus Dur ya Muhaimin ini kan jadi asisten. Ya kan. Jadi mohon maaf lah ya, bukan asisten lah. Saya mau katakan pembantu kan nggak tega gitu kan. Tapi juga salah satu think tank juga. Dididik Gus Dur. Didikan Gus Dur. Bagaimana orang Jakarta, orang daerah kalau ke Jakarta tuh harus ada yang jamin. Harus ada yang ini ya. Menjamin. Kayak kita nih orang Indonesia ke Amerika itu harus ada yang jamin. Ya kan? Sama juga. Orang daerah mau ke Jakarta harus ada yang jamin. Omnya, tantenya, Pak D-nya, itu harus ada. Caimin di situ ya. Nah, Caimin ada di lingkaran itu. Waktu pendirian PKB Caimin itu masuk tim apa? Waktu itu ada tim 9 ya. Oh, dia masuk tim 9. Jadi tim dia 5, ada tim 9. Jadi dia memiliki saham politik ketika berdirinya partai ini. Sangat besar. Jadi artinya gini loh Pak Yusuf, bahwa PKB ini kan sahamnya dimiliki oleh banyak orang. Banyak umat bahasanya kayak gitu. Jadi Gus Dur tidak pernah mendeklarasikan bahwa PKB milik beliau, tidak pernah. Tapi persepsi, pemikiran, ajaran kita sepakat harus dijalankan. Karena ini sangat relevan dengan dunia NU, dengan dunia kebangsaan dan dunia apa istilahnya itu masyarakat Indonesia. Dan itu sepakat kita harus kita perjuangkan betul sampai kapanpun akan diperjuangkan. Lewat mana? Lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi yang ada melingkari berdirinya PKB itu ya sangat multi, bahkan banyak orang, mohon maaf, orang-orang non Muslim pun ada di situ. Tapi tidak kesebut lah ya. Tidak kesebut lah itu kan. Tapi artinya dorongan PKB menjadi sebuah partai yang berbasis kebangsaan itu sudah dimiliki oleh semua kader-kader bangsa, anak-anak bangsa yang ada di saat itu. Gitu. Saya lihat bahwa gerakan-gerakan Caimin ini sangat masif. Terutama sekarang itu di Jawa Timur. Kemudian masuk kemana-mana gitu kan ya. Anda sangat yakin bahwa Caimin itu akan menjadi presiden? Saya sangat yakin. Pertama, percaya diri. Karena apapun perjuangan kita, apakah politik, apakah bisnis, apakah rumah tangga dan sebagainya, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus punya keyakinan. Kedua, harus punya semangat. Dan ketiga, harus punya kreativitas atau inovasi. Kalau 3-tiganya ini kita lakukan, insya Allah lah, kita menjadi satu bagian perjuangan yang akan bisa minimal. Apakah itu memenangkan, apakah itu bisa menjadi skala prioritas dalam konteks perjuangan tadi. Jadi Caimin ini calon presiden yang lain belum star, Caimin sudah mendahului starnya, mencuri star. Bahasanya capres yang lain belum punya keyakinan, Caimin sudah punya keyakinan. Luar biasa. Tapi tidak itu saja, beliau juga ikhtiarnya luar biasa, semangat. Kan melalui berbagai aktivitas di parlemen, di misalkan di masyarakat mereka lakukan. Dan mohon maaf, kreativitas. Kalau Caimin calon presiden atau presiden lah menurut Anda yakin bahwa Caimin itu menjadi presiden ya? Saya yakin.
itu capresnya atau wapresnya itu siapa? Ya bisa kita lihat Pak Yusuf, itu kan anak-anak bangsa ini kan potensinya banyak. Oke. Ya 1, 2, 3, 4. Saya bukan tidak menafikan tidak menafikan tokoh-tokoh yang lain tuh. Iya. Tapi kalau seandainya Caimin berkolaborasi dengan Ganjar, dengan Mas Ganjar lah, ya, oke. Itu juga pas. Ya, jadi Caimin presidennya, ya, Pak Ganjar itu wapresnya. Lah, bukan kebalik ini, Mas? Tidak dong. Lah, Muhaimin itu punya partai. Oke, ya, kan? Pak Ganjar? Tidak. Oke, tapi elektabilitasnya kan Pak Ganjar. Ya, tapi kan begitu ke KPU kan tetap aja pakai partai. Oke. Ya, kan? Kalau Caimin itu pemimpin partai. Iya. Kalau Mas Ganjar petugas partai. Aduh, pusing. Ya, nanti hasil finalnya kita nggak tahu. Oke, iya. Tapi joknya main bully-bulian. Iya. Ya, kayak gitu. Caimin kader PKB bangga punya calon pemimpin. Minimal berani dulu untuk di tengah pasar calon presiden tidak turun ke bawah, Caimin sudah deklarasi duluan. Artinya punya keberanian dan punya kesiapan. Jangan dikira ketum atau Caimin nggak punya kesiapan dan punya keberanian. Berani beliau gitu. Nah, ini yang kemudian akan kita istilahnya dorong terus di masyarakat ya. Alhamdulillah lah sekarang udah mau masif lah ya. Masif ya. Mulai dari tingkat RT, RW dan kayak kampung juga gitu. Kayak kampung. Nah, itu adalah salah satu indikator bahwa Muhaimin Iskandar itu sahabat semua umat. Semua kalangan. Semua profesi. Itulah kira-kira. Selain Pak Ganjar, ini siapa nih yang pantas? Ya, kalau kita mau melihat unsur ya kan, dari militer bisa lah. Siapa? Ada namanya Pak Andika Perkasa. Waduh. Ya. Panglima tinggi TNI. Iya. Jadi wapresnya Caimin. Caimin. Ini nggak kebalik, Mas? Enggak, Pak. Kalau bisa nih. Kalau lihat dari aspek sejarahnya, NU itu Barisan Hizbullah itu adalah tentara-tentara asli murni. Ya kan? Tentara asli murni. Kami ini adalah dari situ. Sahamnya, mohon maaf, cerita saham tentang militeristik waktu zaman-zaman merebut negara ini itu sangat tinggi. Sangat kuat. Jadi jangan dikira kemudian kita nggak punya cerita itu. Artinya bukan berarti kita mau menomorduakan Panglima TNI, tidak. Tapi paling tidak ketika kita menjadi suatu istilahnya anak bangsa yang memimpin negara ini, itu ada simbiosis mutualisme antara basis sipil dengan basis militer. Simbiosis mutualisme inilah demokrasi yang tidak boleh melanggar disiplin. Disiplin inilah sebagian besar milik tentara, milik militer, yang bisa kemudian track recordnya ada di bawah. Itulah nanti biar para militer yang mengawal. Bagaimana demokrasi itu berjalan sesuai dengan tracknya. Kalau dengan Mas Ganjar itu pun bagus karena nanti yang akan mengendalikan langsung adalah Panglima TNI. Untuk hal-hal yang sifatnya militer. Ini gitu. Kayaknya serius Anda nih. Iya. Apa pemikirannya? Ini nggak bercanda ya? Nggak bercanda. Ya kan? Itu seperti itu. Jadi kesimpulannya, Caimin Anda yakin menjadi calon presiden? Bukan hanya calon, menjadi presiden. Yakin itu? Yakin. Seperti Gus Dur yakin menjadi presiden dan menjadi presiden. Dalam kondisi PKB baru lahir. Ya, kan? Ini sudah 10%, itu tambah yakin? Tambah yakin. Dan sekarang gerakan PKB ketum ini lebih masif lebih menyamping istilahnya itu, mengembang gitu kan, ke sana kemari. Jadi ini yang tidak bisa pernah diremehkan, meskipun kadang-kadang mohon maaf ya, surveinya itu kadang-kadang naik turun. Tapi ya survei sebagai salah satu saja, salah satu sebagai pelajaran bagi kita untuk bagaimana terus mendorong partai politik kita PKB itu menjadi bagian yang sangat strategik di mata masyarakat. Itu kayak gitu. Kalau tidak salah Kiai Ma'ruf itu waktu itu juga di luar radar survei ya, di Injury Time kemudian jadi calon wapres gitu. Betul. Ya itulah dinamika politik, tidak rasionalnya di situ. Kalau orang cerita tentang politik rasional, mana pernah sih rasional namanya Kiai Ma'ruf Amin? Tapi dirasionalkan bisa ketika beliau mantan
Ketua Dewan Suro, mantan tim 5. Ya, sangat masih ada rentetan politisnya. Rentetan politiknya tuh ada. Apalagi ini Caimin ini selain jadi ketua partai PKB, juga pendiri, salah satu pendiri tim 9. Dan juga Panglima Santri. Panglima Santri, gitu. Yaitu SK-nya nanti nggak tahu ambilnya dari mana katanya ya. Tapi itu sebagai wujud bahwa komitmen itu sebenarnya, bukan sebagai formalis, sebagai struktural formalistik tidak. Tapi itu sebagai bentuk komitmen bahwa beliau amat sangat care terhadap nasib bagaimana santri ke depan dan saat ini. Itu simbolisasi aja, Pak. Oke, pemirsa, bagaimana menurut Anda? Apakah hal yang mungkin Caimin sebagai capres kemudian menjadi presiden dan wakilnya Pak Ganjar, atau Caimin jadi capres kemudian jadi presiden, wakilnya atau cawapresnya adalah Jenderal Andika Perkasa? Bagaimana menurut netizen? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.